sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai lembaga keuangan syariah. Apa sih lembaga keuangan syariah itu? Lembaga keuangan syariah adalah institusi yang beroperasi berdasarkan prinsip Islam termasuk larangan riba, gharar, dan maisir. Apa sih perbedaan lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional? Lembaga keuangan syariah menggunakan hukum Islam, menggunakan sistem bagi hasil, dan tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maisir. Hubungan antara nasabah disebut dengan mitra, sedangkan lembaga keuangan konvensional menggunakan hukum positif, menggunakan keuntungan dengan riba, dan hubungan antara nasabah disebut debitur dan kreditur. Lembaga keuangan syariah diklasifikasikan menjadi dua, yaitu lembaga keuangan syariah bank dan lembaga keuangan syariah non-bank. Lembaga keuangan syariah bank meliputi bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah, sedangkan lembaga non-bank meliputi asuransi syariah, pegadaian syariah, BMT, pasar modal yang sama-sama tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maisir. Selanjutnya, lembaga keuangan syariah ini juga diatur oleh beberapa regulasi seperti yang pertama, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Yang kedua, ada Fatwa DSN MUI sebagai pedoman syariah dalam praktik keuangan. Yang ketiga, ada Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia. Yang keempat, ada Peraturan OJK untuk pengawasan dan regulasi. Yang kelima, ada Peraturan Menteri Negara. Yang keenam, ada Perpres Nomor 28 Tahun 2020. Yang ketujuh, ada Lembaga Pengatur dengan tujuan untuk melindungi konsumen dan menjaga keuangan syariah. Selanjutnya ada instrumen keuangan syariah. Instrumen keuangan syariah adalah alat atau produk yang sesuai dengan prinsip Islam yang bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Seperti akad murabahah, itu jual beli plus keuntungan telah disepakati. Terus akad mudharabah, kerjasama antara pemilik modal plus pengelola usaha, untung dibagi sesuai kesepakatan dan rugi ditanggung oleh pemilik modal. Yang ketiga ada akad musyarakah, yaitu kerjasama usaha dengan modal dari kedua pihak, jadi untung rugi dibagi kedua belah pihak. Yang keempat ada akad ijarah, itu sewa jasa atau barang. Yang kelima ada akad wakalah, yaitu pendelegasian tugas, misal mewakilkan wali nikah. Kemudian ada suku atau obligasi syariah, yaitu sertifikat kepemilikan atas aset atau proyek, tidak memakai bunga tapi menggunakan sistem bagi hasil. Yang terakhir ada derivatif syariah, yaitu instrumen turunan keuangan. Derivatif syariah ini boleh tapi tetap sesuai dengan prinsip syariah. Adapun peran lembaga keuangan syariah, yang pertama menyalurkan dana secara halal, yang kedua mendukung UMKM dan proyek produktif, yang ketiga meningkatkan inklusi keuangan terutama bagi masyarakat kecil dan di daerah kecil. Intinya, lembaga keuangan syariah itu membantu pertumbuhan ekonomi tanpa unsur riba, gharar, dan maisir. Selanjutnya ada vintage syariah. Vintage syariah adalah gabungan teknologi dan keuangan berbasis prinsip Islam. Contohnya itu e-wallet, OVO, GoPay, dan layanan digital berbasis syariah. Kemudian ada crowdfunding. Crowdfunding itu proses penggalangan dananya, tapi tetap sesuai syariah. Akad yang biasanya digunakan itu ada akad wakalah, musyarakah, dan mudharabah. Membahas tentang lembaga keuangan syariah, etika itu penting banget. Lembaga keuangan syariah harus jujur, transparan, dan tidak boleh manipulatif. Tata kelolanya harus profesional dan amanah. Adapun prospek dan tantangan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah ini peluangnya besar, apalagi di Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam. Tapi tantangan juga banyak seperti minim literasi, SDM terbatas, dan bersaing dengan bank-bank konvensional yang sudah banyak dan mudah dijangkau. Sekian penjelasan saya mengenai lembaga keuangan syariah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.